Nah, apa itu modul? Secara singkat modul, oh ya, apa slide-nya juga sudah saya share teman-teman ya, ada di GitLab-nya. Simple aja, apa namanya, tentang modul dan include ini sudah ada di GitLab-nya. Pertemuan 2, nah ini sudah ada di sini. Boleh diakses lah ya. Nah, simpelnya adalah modul atau package ya. Di bahasa pemrograman lain juga disebut, di bahasa pemrograman lain juga disebut sebagai package, atau modul atau library. Nah, itu sebutan yang mirip-mirip satu sama lain ya. Intinya adalah sesuatu yang ada di luar project kita yang kita ingin include-kan ya, yang kita ingin inputkan dalam project kita. Nah, jadi sesuatu, sesuatu berisi berbagai entity di sini yang dimaksud adalah bisa variabel, bisa function, bisa class, bisa objek dan lain-lain ya, metode dan lain-lain. Yang ingin kita include-kan, yang ingin di-include-kan dalam project ya. Nah, project. Nah, secara umum sih seperti ini. Jadi dalam bahasa lain disebut juga package atau library atau modul. Nah, jadi kalau ada yang bilang package Python-nya apa? Nah, itu juga merujuk pada modul ya. Library Python-nya apa? Itu merujuk pada modul juga. Nah, contoh modul gimana? Contohnya seperti ini. Kita bahas dulu built-in modul ya, mungkin biar gampang ya. Tadi ada built-in function. Nah, masih ingat ya, tadi ada built-in function, ada juga built-in modul. Nah, ada built-in function, ada juga built-in modul. Apa itu built-in modul? Kalau built-in function tadi apa definisinya? Function yang merupakan bawaan Python ya. Nih, function bawaan Python tanpa instalasi atau import modul package dapat digunakan. Ya sama, definisinya ini. Built-in modul artinya sama. Function, sorry, modul bawaan Python ya. Modul bawaan Python. Tanpa instalasi, nah kalau import sepertinya tetap harus import ya, tapi tanpa instalasi package dapat digunakan. Karena modul memang harus diimport, berbeda dengan function ya. Nah, modul bawaan Python tanpa instalasi package dapat digunakan. Contohnya apa? Contohnya misal nih, yang eh, yang simple ya, yang simple. Contoh beberapa package ini ada untuk apa dulu barangkali ya. Nah, ada untuk apa? Ya untuk membuat pekerjaan programmer semakin mudah. Sehingga dibuatlah modul-modul package yang membantu eh, programmer untuk membuat suatu fitur atau suatu aplikasi, suatu project ya. Sehingga programmer itu tidak harus membuat segala sesuatu dari nol. Bisa langsung dengan mudah ketika sudah ada standar yang dipergunakan ya. Misalnya eh, mau apa namanya, menghitung perhitungan matematis, ada nggak di Python? Ada. Coba kita cari ya, modul math Python. Nah, ini dia. Math itu kebetulan adalah built-in function juga ya. Built-in function di eh, built-in function di Python. Nah, ini ada banyak teman-teman, bisa dicek ya. Mau apa juga ada di sini. Misalnya max min juga ada sepertinya ya. Coba max ada nggak? Oh, ini ada. Ups. Maximum nggak ada ya. Kalau sum kayaknya karena sudah ada di function built-in ya, maka tidak ada di sini. Coba yang ada dong. Yang ada apa? Math, seal. Oh, boleh. Seal dan floor biasanya ada juga ya. Floor. Nah, itu ada. Oke, kita coba deh. Nah, kita import dulu math. Nah, cara untuk mengimport ya, cara untuk apa namanya, mengimport modul. Nah, ini import
modul, built-in modul, built-in modul. Nah, caranya seperti ini doang, import math. Artinya saya mau panggil modul yang ada di Python, namanya adalah math. Nah, math ini bisa apa aja? Bisa banyak. Misalnya math.ceil, saya kasih nama, saya kasih parameternya di sini. Ceil itu untuk melakukan pembulatan angka ya. Misalnya 4,23. Kita print, nah keluar nih 5. Tapi saya juga bisa pakai floor untuk pembulatan juga. Nah, keluarnya 4. Saya juga bisa pakai round. Oh, nggak ada round ya. Mengarang bebas tadi, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Ini cara penggunaan. Jadi di Python itu ada modul bawaan namanya adalah math. Kemudian kita import ke project kita, nggak perlu install ya. Langsung kita import, terus kita panggil seperti ini. Nah, simple. Jadi ketika melakukan pembulatan, teman-teman nggak perlu bikin function sendiri ya, nggak perlu bikin algoritma sendiri. Pakai saja yang sudah disiapkan oleh Python. Nah, ya, sehingga lebih mudah, lebih cepat ya kerjanya. Begitu. Nah, ya, built-in modul masih banyak teman-teman ya, termasuk waktu. Nah, kalau waktu ada sepertinya date time ya. Coba kita cari ada nggak date time. Date. Nah, ini ada nih uh, date time. Coba kita cek ya. Python date time. Nah, ini ada nih date time. Nah, tinggal baca aja dokumentasinya, apa yang teman-teman butuhkan. Misalnya, saya bisa menggunakan datetime, saya mau panggil lagi, kita import aja di sini, datetime. Nah, begini. Kemudian saya mau print datetime untuk hari ini gitu ya, datetime untuk hari ini. Tunggu. Kita bisa datetime saat ini misalnya sekarang. Nah, now kita declare. Oops, date time is not defined. Oh, ini dieksekusi dulu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, sekarang nih, 2024, 5 itu bulannya, 26 itu tanggalnya, 11 jam, 30 menit, 15 detik, dan ini milisekonnya. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya ketika teman-teman membuat sebuah file Python, package ya, yang membutuhkan atau mengimport modul atau package, import ini diletakkan di paling atas biasanya ya. Jadi di bagian atas itu import semua library atau package yang teman-teman butuhkan. Nah, biasanya ya, boleh juga. Nah, oke, itu yang disebut sebagai built-in modul. Nah, ketika kita menggunakan modul, kita juga bisa memberi nama teman-teman. Kita bisa memberikan nama alias. Nah, seperti ini. Nama alias. Artinya ketika kita mau manggil datetime, kita bisa panggil dengan waktu. Nah, berarti begini. Ini bukan datetime.datetime.now, tapi waktu.datetime.now. Oops, error. Karena belum dieksekusi. Nah, keluar. Oke ya. Nih, S ini untuk memberi nama alias. Biasanya nama alias ini eh, di apa namanya dipergunakan kata yang lebih singkat atau singkatan ya. Singkatan boleh juga. Datetime as date boleh juga atau SD juga boleh juga. Satu huruf D gitu boleh juga nggak masalah. Oke ya. Nah ini untuk uh, built-in modul di Python. Nah sekarang kalau kita mau bikin modul sendiri gimana caranya? Kalau kita mau bikin modul sendiri. Terus, oke kita bikin modul sendiri ya. Kalau kita mau bikin modul sendiri, nah modul di bahasa Python tentunya kita harus bikin script atau file Python. Kita tidak bisa menggunakan notebook. Kenapa? Karena notebook ini bukan production ready ya untuk Python. Bukan
habit native-nya si Python. Habit native-nya si Python ya sebuah script dengan file extension .py, ya kan? Notebook ini bermanfaat untuk grafik user interface bagi user yang ingin mempresentasikan sesuatu, mempresentasikan flow dari exploration data misalnya, atau data analitik, atau menampilkan data visualization. Nah, dengan notebook ini lebih bagus karena tersusun dari atas sampai bawah dan dia browser based, bisa diakses di browser. Sedangkan native-nya Python itu ya sebuah script file Python yang dieksekusi, dikompil sehingga bisa running di sebuah komputer, ya. Sehingga untuk membuat modul ya kita harus bikin script Python. Kita bikin script Python. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita bisa langsung aja bikin file dengan extension .py. Oke, sebentar. Kita buat di sini. Nah, teman-teman, saya klik tombol plus ya untuk new launcher. Nah, di new launcher ini teman-teman bisa pilih yang pertama, pilih Python file. Ini dia. Pilih aja Python file ya, teman-teman ya. Bikin Python file, klik. Nah, dapat nih sebuah file dengan nama untitled py. Sekarang saya akan kasih nama dia. Saya rename dulu jadi modulku misalnya. Nah, modulku.py. Bebas ya, nama modulnya bebas. Modulku.py. Di mana di modulku.py ini saya akan buat sebuah function. Nah, begini. Saya buat function, kemudian saya eh, deklarasikan misalnya, atau saya bikin dulu variabel deh. Saya bikin variabel dulu deh. Ini di sini saya bikin variabel ya, x sama dengan atau nama sama dengan Andi. Nah, simple. Kita save. Nah, udah. Saya cuma punya satu buah file ya, modulku.py. Di dalamnya ada satu buah variabel, nama, value-nya adalah Andi, string ya. Nah, sekarang kita bahas tentang eh, modul buatan sendiri ya. Apa custom modul barangkali ya, custom modul. Nah, kita punya modulku.py, isinya satu buah variabel, satu baris saja, nama sama dengan Andi. Maka kalau saya import modulku s misalnya m, saya kasih nama alias biar manggilnya simple, nggak perlu modulku. Oh, tunggu, tidak ada modul namanya modulku. Save dulu, save. Coba. Oh, tunggu, ada yang salah teman-teman. Kita cek dulu ya. Import modul di. Oh, sepertinya saya harus. Coba kita coba restart dulu kernelnya ya. Coba saya matiin dulu. Kita install dulu. Kita running lagi Jupyter Lab-nya. Coba apakah karena perlu restart servernya? Oke, jalan ya. Oke, localhost 88 sama reload. Coba kalau kita reload bisa nggak? Mana tadi? Nah ini. Apakah error? Oh, masih error. Coba notebook import error. Kita coba cek ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita coba ya. Nah, kalau aturan di notebook sih harus pakai init function. Kita coba dulu tanpa. Oh, tunggu. Modulkunya di mana ini tadi?
Oh, modulkunya lokasinya nggak di situ, teman-teman ya. Coba kita bikin di sini deh. Saya buatnya dari, kalau di sini berarti pertemuan dua. Ini bisa nggak? Create new file. Nah, di sini aja new file. Kemudian kita declare modulku.py. Nah, ternyata ini belum di lokasinya beda ya. Kita discard aja. Nah, ini tadi lokasinya bukan di sini ya. Coba. Sorry, kita cek dulu ya teman-teman ya. Nah, ini baru benar. Tadi lokasinya belum tepat ya. Ini saya deklarasikan modulnya ada satu folder dengan file notebooknya ya. Ada satu folder. Nah, di modulku ada satu variabel nama Andi. Bisa diakses nggak? Bisa. Caranya m.nama. Jadi kan modulku sudah saya kasih nama alias yaitu M. Kemudian ketika kita declare m.nama keluarlah Andi. Begitu juga kalau saya punya function di sini. Misalnya saya bikin function kali 2. Dia butuh satu parameter, kemudian returnnya adalah X kali 2. Simple. Maka saya bisa panggil di sini M dot kali 2. Saya masukkan parameternya 12 misalnya. Oh, ini import lagi coba ya. Oops, modulku has no attribute kali 2. Oh, nggak ada. Ada ini. M kali 2. Oh, kita harus coba save. Oh, masih belum. Kita import lagi. Oh, coba error. Kita cek dulu ya. Ada yang salah barangkali. Modulku has no attribute. Ini ada nih, def kali 2. Save, coba. Lah, bentar, error teman-teman ya. Coba saya restart deh. Kita cek, reload. Oke, kita import modulku. Nah, sekarang bisa ya. Nah, itu dia. Nah, seperti ini. Cara bikin modul sendiri ya. Jadi teman-teman bikin aja sebuah file Python, deklarasikan aja variabelnya yang mau diakses atau function yang mau bisa diakses. Kemudian eh, misalnya teman-teman mau bikin objek juga bisa ya, objek, kelas. Dari sini juga dipersilahkan yang nanti bisa diakses oleh eh, file utamanya. Nah, dalam hal ini adalah file notebook ini ya, file notebook saya ini. Nah, ini yang disebut custom module. Nah, kalau custom module bikinan sendiri, bisa dipahami teman-teman ya. Custom module seperti ini aja, simple. Kemudian ada built-in module, ada custom module, ada juga third party module alias modul dari pihak ketiga yang bisa diinstal. Nah, misalnya ya, third party modul atau modul dari pihak ketiga yang mesti kita install. Nah, untuk instalasinya gimana? Instalasinya ada di sini teman-teman. Teman-teman coba akses PyPy. Nah, di sini sesuai namanya, Python package. Apa definisi package? Tidak lain adalah library alias modul, ya kan? Sama ya. Python package index PyPy, di dalamnya ini kita bisa cari aja misalnya apa pandas misalnya ya. Nah, ini ada banyak. Kita bisa klik dan lihat cara instalasinya. Nih, instalasinya via pip. Pip install pandas. Kita bisa langsung eksekusi di notebook juga bisa. Nah, misalnya di notebook kan ada launcher untuk terminal ya. Nah, ini terminal. Kita bisa cek di sini. Python saya versi berapa misalnya. Kalau nggak salah 3.10. Oke, 3.10. Kemudian library apa saja yang sudah terinstall di tempat saya. Saya bisa pip list. Library apa saja yang ada di repository PyPy tadi yang sudah terinstall. Nah, kita bisa pip list atau Python
Python, bisa juga ada yang Py ya. Untuk versi 2 itu Py, versi 3 untuk Mac OS atau Linux itu kalau nggak salah Python 3 ininya, keywordnya ya, komennya. Nah, ini ternyata saya sudah install beberapa package. Nah, untuk instalasinya gimana? Teman-teman bisa declare pip install misalnya pandas misalnya. Kita install aja pip install pandas atau eh, Python -m pip install pandas. Nah, ternyata sudah terinstall nih tempat saya ya. Kalau sudah terinstall seperti ini. Bisa juga Python -m pip install pandas. Nah, seperti ini komennya ya. Nah, keyword Python ini di Mac OS atau Linux kalau nggak salah Python 3 gitu ya. Kalau untuk versi 2 pakainya Py. Jadi ada beberapa komen yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, jadi third party modul itu dari PyPy-nya, package manajernya di PyPy, PyPy package manajernya bisa diinstal ya, bisa diinstal dengan pip, bisa diinstal dengan pip. Nah, caranya ya tadi kita bisa declare, contohnya bash, kemudian pip install nama modul atau package ya, nama package itu agak. Nah, begini, pip install nama package. Nah, tadi saya sudah import misalnya Pandas ya tadi ya, Pandas, yang nanti akan kita pelajari di pertemuan ketiga untuk data analitik. Nah, nanti kita pelajari basic-basicnya. Pertemuan keempat ya, pertemuan keempat, 2 minggu lagi. Kemudian nanti pertemuan terakhir tentang data visualisasi. Nah, kita import aja Pandas. Nah, biasanya Pandas itu dikasih alias PD. Kalau teman-teman lihat forum-forum atau dokumentasinya bahkan ya, diimport sebagai nama aliasnya adalah PD. Kita import, kemudian apa sih yang bisa dilakukan dengan Pandas? Oh, ada banyak. Saya bisa mengubah sebuah list, katakanlah ya, atau sebuah dictionary. Misalnya ada nama, nah, namanya adalah Andi Budi Caca, dan dia punya usia. Usianya adalah 21, 22, 23. Saya punya list X, di mana list X ini akan saya ubah menjadi sebuah data frame atau table gitu ya, simpelnya ya. Maka kita bisa ubah Y sama dengan pandas.data frame dari X. Maka kita print Y, hasilnya tabel seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh menggunakan third party library. Jadi kerjaan kita jadi lebih mudah, lebih simpel. Nah, begitu. Ini nanti kita pelajari ya, Pandas ini nanti kita pelajari di pertemuan keempat. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau fokusnya mungkin nanti ke data analitik akan dapat basic-basicnya di kelas itu ya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Coba saya push dulu ke GitHub ya. Ini contoh, jadi salah satu contoh third party modul adalah Pandas. Nah, kita import, kita install dulu tapi ya, harus diinstal dulu dari package manager. Package manager yang terkenal di Python ya PyPy. Nah, kecuali nanti teman-teman join di sebuah organisasi atau perusahaan ya, di perusahaan itu punya repository untuk package sendiri gitu. Jadi library khusus internal. Nah, itu mungkin nanti ada server tersendiri yang mereka pasang ya. Nah, jadi misalnya di Nusa Putra ini punya beberapa library yang khusus untuk orang internal, orang dalam aja. Misalnya data siswa. Nah, jadi data mahasiswa itu ada library Python-nya. Nah, bisa juga kayak gitu ya barangkali ya. Jadi untuk mengakses data mahasiswa ada library-nya. Jadi nggak perlu apa koneksi ke database misalnya. Cukup install package-nya, udah bisa akses data mahasiswa terbaru misalnya atau setahun terakhir. Nah, misalnya begitu. Ya, saya push dulu ke GitHub, git add, git commit. Kita mempelajari modul. Simpel ya tentang modul. Saya rasa sesimpel itu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nah, kalau tidak ada berarti
eh, cukup untuk materi hari ini. Kita sudah mempelajari lanjutan function dari pertemuan minggu lalu ya. Kemudian hari ini kita pelajari tentang recursion, kemudian konsep dari functional programming, dan di akhir tadi kita mempelajari modul, mulai dari built-in modul, kemudian custom modul yang kita bikin sendiri, sampai third party modul, modul yang perlu kita install. Begitu barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Saya kembalikan dulu ke moderator ya untuk absensi dan barangkali dokumentasi untuk laporan di program mengajarnya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Lintang Wisesa yang telah menyampaikan materi import dan modul pada hari ini. Semoga materi yang luar biasa ini dapat kita implementasikan untuk proyek atau portofolio kita di waktu selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu dokumentasi. Silakan teman-teman semua untuk on cam terlebih dahulu ya, karena akan diadakan dokumentasi terakhir. Apabila ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan di sesi selanjutnya ya, teman-teman. Baik, silakan semuanya untuk on cam terlebih dahulu. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Marilah kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator pamit undur diri. Alhamdulillah. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.